Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maria, dalam kehakikatan sebagai manusia. Aduh. Maria itu melahirkan Yesus itu tanpa hubungan badan, berarti bukan anak kandung. Lah terus anak apa? Anak angkat. Walaupun dia keluar dari rahimnya. Kan itu kan bukan hasil hubungan seksual. Tetapi kan disebut Kalau anak kandung berhubungan dengan Roh Kudus lu gak? Kalau Katanya Roh anak Kudus kandung Tuhan. itu hasil hubungan seks. Anak kiasan cuma sebutan atau benda mati seperti anak-anak, anak tangga, anak kunci, ibu kota. Itu anak kiasan. Jadi dia nggak ada hubungan seks dan itu benda mati. Kalau anak kandung hidup dia dan hasil percintaan antara ayah dan ibunya. Nah sekarang saya tanya, Yesus ini anak kandung atau anak kiasan? Anak kandung. Nah, berarti kalau anak kandung siapa mama kandungnya? Maria. Bapak kandungnya? Bukan berarti Bapak kandungnya siapa? ya, bukan berarti. Kok bukan berarti tadi udah anak kandung, sekarang bukan berarti lagi. Aduh, muter-muter. Kenapa Yesus satu-satunya pribadi yang berbeda dengan 8 miliar penduduk manusia yang sekarang? Satu-satunya manusia yang lahir tanpa persetubuhan suami istri itu hanya Yesus, karena dia Ya, berarti dia anak kandung siapa? Berarti dia anak kandung siapa? Maria tuh. Hah? Maria. Karena di dalam kandungan Maria. Kalau Maria melahirkan Tuhan, berarti Maria wajib Tuhan karena yang dilahirkan Tuhan. Tuhan itu gelar, yang dilahirkan manusia yang bersifat Tuhan. Maka kami muter-muter aja nih orang gila nih. Yesus itu Tuhan. Yang jadi ayah kandungnya Maria siapa? Ayah kandungnya Yesus siapa? Yusuf. Ayah kandung. Ya Yusuf toh. Si Yusuf kan tidak pernah bersetubuh. Aduh, bujang. Cakar kepala kau ini. Dia sudah menikah tetapi tidak melakukan hubungan. Iya, berarti Yesus itu kan hamil kan bukan karena persetubuhan Yusuf dengan Maria. Berarti bukan anak kandung Yusuf dong. Udahlah, aku malas dengan Pak Luga di sana. Dia suka berarti kamu memang nggak mampu. Udah turunlah kau, matilah kau sana. Goblok. Terus mana ini? Tololnya kelewatan. Silakan maksudnya nih, sudah nih. Silakan yang lain. Silakan sudah nih. Kak, ini aku lagi kajian ini malah naikin lagi. Ya nggak apa-apa ini, jawab Luga ini. Ya, Kristen dia. Mute. Terus bapaknya. Pertanyaannya apa? Siapa ibu kandung Yesus? Ibu kandung itu artinya sel telur, ada hubungan seksual dengan ayahnya, maka lahirlah Yesus. Siapa? Ibu kandung Yesus Maria. Maria tidak bersetubuh ketika dia hamil. Dia lahir dari Roh Kudus, berarti dia bukan ibu kandungnya. Yesus itu anak Allah lahir dari Roh Kudus. Ya, jadi, berarti ibu kandungnya siapa? Ibu kandungnya kan Maria dipakai Tuhan untuk dipakai doang, bukan disetubuhi kan, bukan dimasukkan titik ke Maria kan. Berarti ibu kandungnya siapa? Maria lah. Siapa ibu kandungnya? Aduh Tuhan. Perawan Maria. Jadi ibu kandung Yesus itu adalah perawan Maria. Gitu, Yesus itu anak Allah. Kalau dibilang anak Allah, berarti ibunya 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 juga Tuhan, ibunya juga Tuhan, itu aja lah. Kalau Yesus dibilang anak Allah, berarti mamanya Yesus Tuhan apa manusia? Ribet aduh, bodohnya kelewatan. Begini aja, Luka yang kalau jadi dibilang anak Allah, berarti mamanya Yesus Allah. Siapa mamanya Yesus yang adalah Allah? Siapa? Luka. Siapa? Hah? Luka. Mamanya Yesus adalah Allah. Siapa mamanya Yesus yang adalah Tuhan? Siapa? Bapaknya Luka. Roh
Memang nih murid-murid nih Akyu jongkok nih. Akyu Iya, kau tanya sendiri, jawab sendiri aja. Percuma juga ya, tak berarti bisa. kalau kau nggak bisa jawab, makanya kau belajar. Ya makanya kau Jadi, jawab aja. Bapaknya Yesus siapa? Bapak kandungnya. Jawab sendiri aja. Oke, si Ucok ini nggak mampu masuk ke Sutiani. Bapak kandungnya Yesus siapa, Sutiani? Nggak mampu juga dia. Ini kebanyakan berguru sama pendeta palsu sih susah. Bapak Begini lah, kandung Yesus Yesus tidak siapa, memiliki Sutiani? bapak Bapak biologis kandungnya, atau masa bapak kandungnya aja kau nggak tahu? Siapa, Sutiani? sudah dijelaskan. Yesus tidak memiliki bapak biologis atau bapak kandung secara jasmani. Oke, bapak ketuhanannya deh, kan dia Tuhan. Bapak ketuhanannya siapa? Kan Yesus kan dibilang anak Allah, berarti bapaknya Allah dong, kolor. Bapak sendiri, ya benar, benar. Bapak. Nah, berarti bapak kandungnya Yesus jawabnya siapa? Bapak. Pintar. Mama kandungnya Yesus siapa? Yesus dikandung dalam rahim Maria. Oke, saya kasih Ya, tahu aja deh, Maria. daripada kau gila. Mama kandungnya Yesus adalah Tuhan perempuan yang bernama Roku. Roh Kudus. Nah, gitu dong. Dari tadi kelamaan kau jawabnya. Enggak, Orang ayatnya gila. di mana kakak mendapatkan itu gitu loh. Dalilnya di mana? Kalau Oke, ada sekarang saya tanya, istrinya Allah Bapa siapa istrinya? enggak ada, dalilnya tuh enggak ada. Pakai data. Istrinya Allah Bapa itu ada, tapi gereja Namanya? Katolik menghilangkan. Ada istrinya. Di mana? Di mana ayatnya di mana? Oke, sekarang saya tanya, Bapa dan Roh Kudus itu satu enggak atau terpisah? Satu enggak? Satulah dalam keesaan. Oke, yang namanya Bapa, yang namanya Bapa cowok enggak? Bapa cowok atau angin? Bapak. Bapak itu laki-laki atau angin? Laki lah bapak, namanya juga bapak. Laki-laki. Kalau laki-laki bersatu dengan Roh Kudus berarti Roh Kudus cewek bukan? Siapa yang bilang bersatu sama Roh Kudus, goblok? Roh Kudus dan Bapa satu enggak? Kolor. Roh Kudus sama Bapa satu enggak? Tahu ya, Kak? Roh Kudus sama dan Bapa Roh satu Kudus enggak? manusia sehingga mereka tidak memiliki jenis kelamin, goblok. Tadi muncungmu bilang Bapak laki-laki, sekarang tiba-tiba berubah lagi Bapak nggak punya jenis kelamin. Tadi sempat laki-laki, berubah lagi, Dajjal. Emang susah ngomong sama manusia Dajjal. Kalau Bapak itu laki-laki nggak? Kolor. Nggak ada dalilnya. Kalau Bapak itu laki-laki bukan? Nggak ada dalilnya. Di mana ayatnya? Yang saya tanya, Allah Bapak itu laki-laki bukan? Ya, goblok, ya Allah. Allah Bapak itu laki-laki bukan? Kolor jawab. Kolor sempakmu itu. Yesus itu laki-laki bukan? Yesus itu laki-laki. Oke, kalau Yesus punya bapak, berarti bapaknya laki-laki atau angin? Makanya baca. Yesus kan laki-laki. Jangan cuma jebak mulutmu. Baca ke dalil. Sebentar. Yesus itu kan laki-laki. Kalau laki-laki itu ayahnya laki-laki atau angin? Gak ada angin. Apa Ya angin? udah, berarti bapak itu laki-laki bukan? Kan sudah gue bilang. Bapak Laki-laki. itu gelarnya laki-laki apa bukan? Kutanya. Laki-laki Kalau kan? dipanggil bapak itu laki-laki Siapa apa bininya? bukan? Karena dia udah punya anak. Siapa bininya? Siapa bininya? Gak ada bininya bapak Setan. Yesus. Ya kan itu yang bodoh. Udah cukup, Bininya nggak ada. campakkan ini ke ruang mayat. Itu yang bodoh. Makanya Tuhan Yesus itu sebagai mempelai pria itu dia menantikan mempelai wanitanya itu siapa? Para jemaatnya. Goblok, botol Kalau kalian itu saya tahu, Bodat. Yang saya tanya adalah ayahnya Yesus laki-laki. Terus mamanya siapa? Kok mamanya siapa? Yesus dari mana mamanya? Udah bapaknya Tuhan, kok mamanya manusia? Udah gila nih anak sih. Siapa mamanya? Makanya Mamanya Yesus siapa? kok mamanya Yesus siapa?
mamanya Yesus itu. Maria itu yang suaminya mengandung Yusuf itu atau adalah Maria. Maria Dia itu suaminya juga. Yusuf? Maria itu Hanya istrinya dipakai, Yusuf atau? dikandung hanya dipakai. Ya, sekarang saya tanya, Maria Itu itu hanya suami dipakai sama istrinya Tuhan. Yusuf atau istri Bapak Maria? Maria itu secara jasmani ya istrinya Yusuf lah, karena Oke. memang dia Lalu mama kandungnya Yesus siapa? Mama kandungnya Yesus. mama Pakai kandungnya data, Yesus pakai data Maria. Luga, pakai data Luga, kejadian Luga. Luga kan Kristen Oke. juga. Pakai data, Oke. pakai data. Sekarang saya tanya, ada nggak Aku Tuhan kasih tahu perempuan? ya, Yesus itu tidak lahir dari benih manusia, tidak lahir dari benih manusia. Itu tapi anak dia kecil adalah- juga tahu, anak TK Itu juga anak tahu kecil. itu. Nggak usah kau ajarin itu yang saya tanya. Yang saya tanya sama kamu, siapa istrinya Bapak? Makanya pakai ayat. Sekarang aku Lama-lama tanya, nih ku banting pakai kursi nih, kelamaan nih nenek sihir. Bodoh. Gak Siapa ada, goblok. istrinya Bapak? Nggak ada tulisannya mama kandung. Dia itu adalah Roh Kudus. Benih Istrinya Roh Bapak Kudus. siapa? Yang satu goblok. Oh itu goblok tuh bilang dengar Siapa goblok. istrinya Bapak? Katanya udah punya anak, Ya, kok nggak ada itu bininya? goblok. Kau ajaran Istrinya apa Bapak. sih? Nggak ada di Alkitab. Anaknya Tulisan udah istri ada, Bapak. tapi Siapa? ada kok Nggak di ada, dalam goblok. Alkitab. Ada di dalam Alkitab. Makanya kok Yang ditipu mana? gereja kau. Tulisan. Mana goblok? Coba kau buka Kejadian 1 ayat 26. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Manusia bodoh ya begitu. Manusia bodoh ya bodoh. Siapa tuh yang ngomong itu? Panggil sini, woi. Aki-aki. Sini kau. Kayak di sini. Kamu sini. Di sini bukan. Siapa? Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Goblok. Ditanya malah jawab goblok. Perempuan berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 itu diciptakan menurut gambar siapa? Wow, goblok. Jelaskan. Karena kekristenan hanya untuk orang Kristen, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain jadi goblok. Si Itu hanya khusus untuk siapa yang dipanggil, dipilih, taat dan Tempeleng setia. lah kalian berdua suami istri. Nggak Ini kan terpanggil, sama ini Kristennya. goblok. Ini Luga ini kan juga Kristen, kan gitu. Sekarang kalau kau nggak beriman, ngapain kau ngurusin kitab kami, ha? Saya namanya orang Kristen, gembol. Saya pendeta, tolol. Saya pendeta pesesat. Kalau orang Kristen masih Natalan, berarti belum Kristen. Kalau kau Kristen, Baptisnya apa dulu? baptismu apa? Aku tanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tunjukkan Sama. Nah, makanya aku tanya, mamanya Yesus siapa? Sebelum Maria diciptakan, mamanya Yesus siapa? Kok tanya itu goblok itu namanya. Ketika Maria belum diciptakan, mamanya Yesus siapa? Bujang, jawab. Kalau tanya Yesus sendiri lah, kamu orang Kristen. Goblok. Jawab. Sebelum Maria tercipta di muka bumi ini, Yesus kan sudah ada di surga. Mamanya siapa di surga? Loh, goblok. Tanya itu goblok. Sekarang kamu dapat pertanyaan itu dari mana sumbernya? Kan Maria ini kan tercipta 2000 tahun yang lalu. Yesus kan sudah ada sebelum Abraham ada, sebelum langit dan bumi juga Yesus sudah ada. Nah, ketika Maria belum diciptakan, siapa mamanya Yesus di surga? Tanya di surga itu nggak ada namanya mama ini, yang nggak ada. Luga, Itu Luga, Loh, Yesus pertanyaanmu aja ini anaknya bukan kok. pertanyaan kau ini Luga. Ini siapa lagi nih nenek sihir Luga, gila? Kenapa? pertanyaanmu ini bukan pertanyaan. Lu kan Udah, gantian, tinggal dijawab, Cici. Ya, siapa Cici. mama? Waduh. Kan Yesus Pertanyaan itu. apa begitu, Maunya Bang Ari? jadi domba di room kayak begini goblok. Sebentar. Enggak begini loh. Saya kenapa masuk? Karena kau nginjilin Islam, tapi ilmumu sampah. Belum ada ilmunya, terus mau nginjilin orang, bikin orang capek, tau nggak? Orang dengerinnya pusing gila. Terganggu ya, kamu aja gitu. Aku aja dengerinnya pusing. Bapaknya Allah, bentuknya Allah Bapa, Ya, bentuknya bikin seperti pusing. apa? Oke. Kristus, kau dari gereja mana? Protestan, memang kenapa mau tanya gereja? Kamu nenek sihir apa janda terkutuk? Canda biadab kau. Kau bilang tadi saya dengar kau seorang pendeta begini bahasamu. Betul, Iyalah, karena sebagai saya pelajar menghadapi praktik ini. orang-orang sesat. Sekarang aku betul itu, tanya, Bang Ari. Allah Bapa bentuknya seperti apa? Dia dari karismatik, Mbak Cici, Kak Cici. Dia karismatik. Kayak bentuk kepalamu Luga. Tuh, berani dia menghujat. Allah Bapa katanya dihujat sama dia.
Tidak, pertanyaanmu itu Saya hanya kan pertanyaan yang menyambungkan wajar. orang. Saya cuma bertanya Allah Bapa seperti apa gambar dan bentuknya. Itu kan pertanyaan baik-baik. Jawab. Kok itu yang betul nanya apa yang kayak mana pendeta Jawab. kok nanya. Pertanyaanmu Goblok. itu tidak masuk akal. Ya udah turun kau. Tanya Dasar anak kau. Allah dari siapa? Turunin anjing gila Yesus ini. siapa? Memang kau yang punya ruh? Kau suruh turunin saya? Saya tidak minta Naikkan yang lain. naikkan. Ditanya nggak bisa jawab, ngapain? Iya, Turunin makanya aja. dijawab aja. Kalau nggak bisa dijawab, Pertanyaannya. turun. Kamu Ngapain disuruh jawab. ngapain Kalau tanya kamu nggak bisa pertanyaan jawab, yang kamu bodoh? turun. Ngapain mau Di- jawab? apa Bentar bentuknya dulu, apa? Bang Baal. Bang Baal, saya masih di jalan, Bang. Mau jawab pertanyaan yang bodoh ngapain? Lo enggak dijawab aja. Kamu suruh Jawab aja. suruh jawab aja. Seperti apa bentuk dan gambar dari Allah Bapa? Silakan. Kau jawab dulu. Kan kau pintar. Loh, ini Arif nggak mau jawab nih, diturunin aja, naikin ke sini yang lain aja. Memang kau yang punya koma. Nggak tahu. Goblok. Oke, Sutiani, jawab. Seperti apa bentuk dan gambar Allah Bapa? Kau jawab dulu. Oh, dia mau curi jawaban saya nanti. Tidak. Dia mau curi itu, kau mau colong jawab itu. dulu. Ini jawab kan dulu. maling ini, manusia maling. Nanti jawaban Kau orang yang didengar maling, kau baru yang maling. baru dia pura-pura Pertanyaanmu. marah. Padahal Iya jawaban gini, awal Bang yang dicuri. Bunda Kristus dengan Sutiani, kalau ada pertanyaan tidak bisa menjawab, bilang aja, maaf Nabi Luga saya tidak tahu, begitu aja. Nah, begitu Ngapain aja. mau jawab? Saya ini hanya Sementara anjing Bang Allah Luga, bilang Bapak gitu. tidak. Allah Bapak Kristus, Allah Kristus. Bapak yang dia tanyakan. Cece gini Cece, kalau tidak tahu jawab aja, maaf Nabi Luga saya tidak Ya. tahu, tolong jelaskan. Gampang kok gitu Saya aja. adalah manusia hina Bang Luga. Saya nggak lebih dari tai kucing. Gitu aja ngomong. Memangnya si Luga ini nabi tai. Ya kamu Jangan jawab begitu aja. Cece, aduh. Silakan. Seperti Tuh, kasih apa tahu ya. gambar dan bentuk Allah Bapa? Silakan tinggal dijawab. Sutiani atau Kristus? Kalau tidak tahu, katakan Allah tidak Bapa tahu. itu, dengerin dulu. Aku mau kasih tahu ya. Allah Bapa itu adalah roh yang tak kelihatan ya. Di dalam Alkitab itu menegaskan bahwa Allah Bapa adalah roh di dalam Yohanes 4 ayat 24. Dan tidak seorang pun pernah melihat Allah secara fisik. 1 Timotius 6 ayat 16. Karena ia adalah roh, ia tidak terbatas oleh ruang, waktu maupun Roh bentuk itu materi. bentuknya seperti apa? Nenek Ya, sihir. karena ia Begitu terbatas pertanyaannya. oleh Kita ruang, jawab begini, waktu, dia maupun jawab lagi. bentuk Bentuknya Dia kan materi. gua bilang seperti Allah apa? Kita Bapa bilang B, itu dia bilang roh. B lagi Roh bentuk itu seperti gambar apa? dan Kita bentuk jawab roh C. itu C seperti lagi apa? bentuk seperti apa? Luga Rabies. goblok. Kayak pendeta Gantian Cici. Iya, Cici tidak kalau nggak bisa terbatas jawab oleh diam dulu Ci. ruang, Gantian waktu, Ci. maupun Gantian bentuk dulu Ci. materi. Juga siapa? Paham kamu? Paham kamu? Paham nggak Gantian kamu? Ci. Enggak. Bapak ini tidak berbentuk, tidak bisa digambarkan. Itu Terus jawabannya. gini, sampai segala ciptaan Sudah, Allah udah adalah itu jawabannya Luga. Silakan Ya. lanjut Luga. Jadi gini, Enggak, jawabannya. konfirmasi dulu Luga. Luga. ayo. Luga, ada Iya. pertanyaan dari Cici ini. Dari Cici Kristo ini. Apakah benar kau nabi Luga? Betul, Nabi dong. Nabi. Oh, sudah dong. nabi ya. Coba bernubuat Gantian dulu dulu Luga. lah. Kalau kau Iya, Nabi ada bernubuat nubuatan, iya. buat Cece Saya Kristus dengan menubuatkan si janda Sutiani. jelek yang udah tua bangka Apa? ini akan masuk neraka. Apa? Jaminan. Nenek Itu nubuatannya sihir ya. ini akan dinikahi sama Beelzebul di neraka. Belum ada. Apa? Nanya apa kau? Apa? Udah kembali lagi lah ke yang tadi. Coba jawab sekali lagi. Apa? Gambar Allah Bapa kan roh. Roh itu seperti apa gambar dan Aku bentuknya? Silakan jelaskan jawab. tadi, aku jelasin tadi. Tetapi di dalam iman Kristen satu-satu penampakan Allah secara nyata dan wujud manusia dalam sejarah adalah melalui Yesus Kristus. Nggak akan ngerti. Tapi Jadi kamu nggak bentuk bakal Allah Bapa ngerti. seperti apa? Bujang, Ya, jangan itu kan kelamaan. Tidak, Luga, kau ini sengaja kau tanya A, tanya B, tanya C, dijawab C, Enggak, kau jawab tanya C. aja. Sebenarnya bentuk dan gambar Allah Bapa seperti apa? Langsung aja. To the point. Manusia lo nggak bisa menyelami. Apalagi melihat yang mati. Silakan. Dengar Kau nggak? tahu. Lihat baca. Jadi Allah Bapa ini bentuknya roh, berarti angin dong. Goblok. Kurang ngajar, berani ngomong Tuhan angin.
Nah, ya goblok Terus yang ngomong. terus menurut kau Allah Bapa bentuk apa? Allah Nah, kau Bapa bilang itu wujudnya seorang laki-laki, makanya Yesus laki-laki. Nenek sihir tolol. bodoh. Kau yang tolol. Sementara perkataan Allah memberikan anak kepada Maryam, dia hanya melalui perkataan, botol. Sekarang saya tanya, kalau Yesus laki-laki adalah anaknya, berarti ayahnya laki-laki atau bentuk angin? Kambing, jawab. Goblok. Gitu. Oleh sebab goblok. itu Yesus pernah Anak berkata itu- pada itu- Kalau anaknya semua laki-laki, semua- berarti ayahnya laki-laki atau Percuma angin? hanya Jawab. hanya dibikin Udah, bodoh kamu sama itu. Lugas saya turun. Memang Makin bujang capek. ini. Nah, ngapain kamu bertanya-tanya Kalau lagi? ayahnya Izin yang di laki-laki, bawah host, tolong host yang di bawah yang ketawa-ketawa diblokir aja host atau diblokir gimana host? Silakan. Lanjut. Kan gini, kan kita kan pernah melihat Luga. anak kan laki-laki, Yesus kan laki-laki. Berarti kan ayahnya harus laki-laki dong. Masa ayahnya jadi angin? Itu namanya kau Kalau bodoh. ayahnya angin, berarti Yesus harus angin karena kan ayahnya adalah roh dan angin. Maka Yesus nggak boleh jadi cowok, dia harus jadi angin. Karena dia kan anaknya angin, anaknya roh, berarti anaknya juga roh. Tidak terlihat, bodat. Bentar kok Sutriani bentar. Paham nggak? Kamu itu, kamu pikir roh itu angin kamu? Kan Yesus ini kan cowok. Kalau dia cowok, berarti kan bapaknya wajib cowok dong. Luga. Memangnya roh itu kedagingan, nggak kayak kamu dengan Roh itu, Allah Bapa itu, Namanya itu kedagingan apa? Kalau dari Ya, kalau Bapak punya manusia, ya, tubuh. Bapak. Bapak punya tubuh. Waktu dia ketemu Musa, Roh itu nggak Musa ada minta Bapak, nggak ada diperlihatkan anak, wajahnya. bodoh. Bapak punya Namanya wajah. itu kedagingan. Emangnya roh Bujang. Bapak Bapak punya bodoh. wajah. Bulan iya. Masa Kalau- Bapak jadi kalau- angin? Kalau manusia tuh Pendukung Luga tolong dikasih kopi ya teman-teman di bawah. Pendukung Luga dikasih kopi karena dia capek juga dari roh tadi itu nggak menginjili. ada namanya pasangan untuk itu nggak ada. Manusia. Nggak kayak Kau manusia. aja kau bilang Allah Ada, Bapak. Bapa, Allah Bapa Nama roh nggak dan ada Bapak angin nama kok. itu. Allah Bapa kau bilang angin. Masa Allah Bapa orang ganteng kau bilang angin? Kurang aja. Itu yang kurang ajar. Siapa yang Allah bilang Bapa tuh angin? cowok ganteng. Goblok. Dibilang angin sama si bujang. Baru 46 minimal 1000 lah. Kalian pun gimana sih? Ini penginjilan internasional ini. Silakan orang. Jadi gimana? Kenapa bodat? Kalau itu Bodat mencongong. terus kalau ini. Gantian dong Luga. Kalau mau diskusi gantian. Jadi emosi. Ya udah jawab. Seperti apa wujud dan gambar Allah Bapa? Jawab, Dr. Baik. Strength. Baik, kau kan selalu kan debat sama aku kan, coba buka bilangan 23 ayat 19. Cuma itu doang ayatmu, nggak ada yang lain. Loh, memang itu kan counternya. Tuhan bukan manusia, tapi manusia diciptakan menurut gambar Allah, ya sama aja bentuknya, kolor. Sutiani mute dulu. Sutiani mute Sutiani. Iya, itu bilangan 23 ayat 19 itu Allah bukan Suara manusia lo juga. kencengin dong, jangan kayak suara orang gila. Kencengin, teriak. Enggak. Itu bilangan 23 ayat 19 itu apa? Allah kan bukan manusia. Kok bilang nggak Allah kayak bukan manusia, betul. Tapi manusia diciptakan menurut gambar Allah. Berarti bergender. Tololnya kelewatan nih si gila satu ini. Paham nggak maksudnya? Allah itu bukan manusia, betul. Memang Tuhan bukan manusia. Terus ngapain kamu Tetapi bergender? manusia Kenapa ini kamu bergender, coba? bentuk dan gambarnya itu diambil dari Coba. gambar Tuhan itu. Makanya satu-satunya makhluk yang sama dengan ciptaannya itu cuma manusia. Itu kata siapa? Contoh, Kata siapa itu? sebentar. Kata siapa? Sebentar dulu, tai, denger dulu. Gantian lah dokter. Binatang, Pakai data, ya, pakai data, Pak Ya. Luka. Ya, saya Bentar. lagi di jalan ini. Binatang, Iya, bilangan 23 19 itu bukan diam manusia. dulu, kan udah kau ngomong sekali aja, tolol.
kambing, singa, beruang, seluruh binatang itu adalah ciptaan Tuhan atau makhluknya Tuhan. Itu tidak sama dengan Tuhan, karena mereka berkaki 4, Tuhan berkaki 2. Satu-satunya makhluk Tuhan yang sama persis dengan Tuhan itu cuma manusia. Makanya manusia itu disayang banget. Berarti Allah itu manusia atau bukan? Allah itu bukan manusia, monyet, tapi manusia diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Terus kenapa Anjing kamu gila ini? Gini, kalau manusia itu jenisnya bahannya tuh dari debu. Kalau Tuhan bahannya dari tembaga, dari cahaya, dari permata. Ngerti nggak lo? Badannya Tuhan itu dari permata, kakinya dari tembaga. Kalau manusia dari daging, debu tanah. Tapi bentuknya sama, ngerti nggak? Bentar. Monyet gila. Ler. Susah banget sih diajarin. Cerdas Bang Luga ini ya. Tuhan ini gini loh ya. Gini. Tuhan ini memang bukan manusia. Berarti yang Ya, bergender itu betul. yang bergender itu Sebentar. apa? Enggak, ya gantian Luga. Kau udah tadi ngomong mulu. Ya udah lo ngomong. Loh, kan tadi ayatnya sudah jelas kan, Allah bukan manusia, tapi kau paksakan dia menjadi manusia. Berarti kau menghujat Luga. Berarti kau bukan nabi. Kau nabi palsu. Saya jawab. Kok susah banget diajarin nih? Harus dipecahin dulu. Bernubuat dulu lah bernubuat dulu buat strength dengan si ini Nikocu nih, silakan. Saya nubuat dulu, sabar dulu Bang, jangan dikeroyok, kasihan. Bernubuat dulu buat strength dengan Nikocu nih gimana? Silakan. Enggak, jaringan itu kalau udah gitu nanti turun itu mental itu jaringannya. Mungkin ada lagi di surga lu gak? Ya. Iya. Jadi Luga ini teman-teman, Anda setuju dan tidak setuju, Luga ini seorang nabi dari seorang Kristen ya. Bentar Bang Baal, meninggal. Dia bolak-balik ke surga dan neraka. Lanjut Bang, lanjut. Dia meninggal kalau ada aku di itu, karena yang aku bawa selalu ayat itu mulu biar meninggal dia itu. Mengatakan gitu sama nabi, jangan gitulah. Enggak selalu di mana-mana ku ikuti dia biar gak liar. Oke, Luga naik lagi Luga. Ini banyak multi lagi. Masalahnya di bawah minta tamu itu banyak. Moderator ini buang aja yang di multi tamu itu. Luga multi, tapi ku berat. Permintaan di multi itu hapus. Luga naik lagi. Lanjut, Dr. Strong. Ini Dr. Strong ini siapa kok nama akunnya diubah-ubah? Padahal sudah berteman dengan saya ini. Siapa Ucil ya? Tetap sama kok namanya. Enggak. Akunnya diubah. Ayo Luga naik lagi Luga. Bentar ya, sudah naik. Naikkan Luga moderator. Oke. Ini ya HP ku berat ini. Naikkan Luga. Oke, Luga naik Luga. Wah, ini jangan menghujat nabi lo ya. Luga ini nabi lo. Nanti dikutuk sama dia. Oke, Luga, terima kasih Luga. Tadi terpental ya teman-teman. Jadi Luga ini adalah nabi yang bolak-balik ke neraka, bolak-balik ke surga dia. Jadi dia bisa bernubuat ya. Bom Edis itu di neraka menurut dia. Tadi katanya si Sutiani ini katanya juga di neraka nanti dengan dikawini oleh Beelzebul katanya. Silakan Luga, lanjut Luga. Kalau tidak mengakui kenabian Luga ya enggak? Kenapa bom Edis di neraka, Pak? Saya jawab dulu pertanyaannya si Strength tadi, kan dibilang Tuhan itu bukan manusia. Jadi gini, sebelum manusia ada, Tuhan itu bentuknya seperti manusia, punya hidung, punya rambut, ganteng. Sebentar ya. Tapi Tuhan ini bahan dari tubuhnya bukan dari daging. Dari mana? Dikatakan di Daniel pasal 10, kaki dan tangannya seperti tembaga yang digilap,
Matanya seperti nyala api, rambutnya putih. Tubuhnya seperti permata yaspis. Wahyu 4 ayat 5. Jadi bentuk Tuhan ini sebelum manusia diciptakan itu seperti manusia. Itu alegoris atau enggak? Bukan, kamu dengar dulu ya. Nah, lalu Tuhan ini menciptakan makhluknya. Makhluknya ini tentu tidak sama dengan dirinya. Binatang, kambing, hewan, burung itu tidak sama dengan dirinya karena Tuhan ini adalah cowok ganteng tadinya di surga. Lalu Tuhan ini punya ide, gimana kalau kita ciptakan yang persis bentuknya sama seperti kita. Punya hidung, punya mata, ganteng, sispek. Nah, diciptakanlah Adam yang sama dengan Tuhan. Jadi Adam ini bukan Tuhan, tapi bentuknya sama, monyet. Ngerti nggak? Memang tai, kalau dari tadi diajarin nggak ngerti-ngerti. Paham nggak sih lo? Silakan, Tuhan ini sispek. Tapi sispeknya Tuhan itu dari permata. Kalau kita kan dari daging. Tuhan punya bisep, tapi bisepnya dari tembaga. Tuhan tubuhnya bukan yang tubuh tua renta itu lo gak yang sudah tua renta itu, yang sudah sakit-sakitan pakai kursi roda itu bapaknya. Tuhan bukan tua renta, dia itu memang tampilannya seperti yang berambut putih. Iya, dia bukan berambut tua putih, renta. berjenggot putih. Dia bukan tua renta, dia memang tampilannya memang dewasa dan gagah. Itulah Allah Bapa. Dan badannya Allah Bapa itu dari permata. Gimana sih lo? Badannya itu dari permata yaspis dan permata sardis. Nah, lalu Tuhan menciptakan satu makhluk yang sama dengan dirinya, artinya punya dua mata, punya dua kaki. Itulah manusia. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambarnya Tuhan, laki-laki dan perempuan. Hebat karangan Bang Luga nih. Kejadian 1 ayat 26, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan. Itu ada ayatnya. Kambing. Ketika Rasul Yohanes, jangan nyerang pribadi, Luga. Kalau Bang Luga ini seorang nabi, berarti nabi pembohong, Nabi Luga. Jangan. Jadi bentuk Allah Bapa. Lah kalau memang Gak boleh. Semalam ada anak dewa Yahweh nama akunnya. Dia juga meyakini bahwa siapa Dautone itu nabi katanya. Ya kalau Luga masih nubuatannya belum terbukti katanya. Silakan Luga. Apa nubuatanmu Luga? Saya menubuatkan si Kristus ini akan menjadi jandanya Lucifer di neraka. Memang kau goblok. Nabi Luga, kau itu nubuatmu diturunkan pembuat kelereng dan bakso. Lugai oleh Kristus. Cece sudah panggil Nabi Luga, bagus. Di Wahyu 4, sebentar ya. Di Wahyu 4. Nabi Luga ini Nabi gila. Sebentar dulu. Nenek. Luga. Nenek tai, diam dulu. Kalau sama aku kan pakai data. Kau Luga botol. Wahyu 4 ayat 5. Sebentar. Wahyu berpikirnya seperti monyet, dengerin dulu. Wahyu 4 ayat 4. Rasul Yohanes melihat Allah Bapa duduk. Duduk berarti dia bentuknya laki-laki, bukannya jadi angin. Jadi berapa Tuhan di situ? Ya jadi bentuknya Allah Bapa dengan kita sama bentuknya, cuma dia berapa Tuhan? Badan apa? Jadi berapa Tuhan jadi berapa Tuhan di situ? Suaramu kok kecil banget, dokter terang. Gedein suaramu, kambing guling. Iya, jangan lembel lah. Enggak, jadi berapa Tuhan di situ? Bin masuk Ya, surga. Tuhannya ada berapa? Tuhannya ada 3 lah, kan bapaknya, anaknya sama mama. Ya itu aja nggak ngakui. Siapa? Saya jadi nabi bukan tergantung pengakuan 2/3 yang masuk neraka. Yang masuk neraka kan 2/3 penduduk bumi. Terus kalau kau katanya Luga pernah satu mobil dengan Bapak, dengan Roh Kudus, dengan ngobrol dengan Yesus di belakang kan gitu ya, Luga? Sudah. Iya kan? Saya udah pernah satu mobil sama Allah Bapa naik Rolls Royce di surga. Iya tuh, dengerin tuh. Gila dia. Nabi Nurhaka
neraka kau ini Luga. Kok gila sih? Sakit gila ya, suruh minum obat dulu. Lama-lama bukan cuma kau yang kutempeleng, ketua sinodemu injak-injak kepalanya bujang. Apalagi cuma kau, cuma jemaatnya kau. Jangankan kau, ketua sinodemu pecahkan kepalanya, apalagi cuma jemaat kayak kau. Tolol. Apa? Kan kudu bilang, jangankan kau, nenek moyangnya ketua sinodemu pun pecahkan kepalanya, bodat. Gak usah lah panggaron kau Luga. Anon huri bak kau. Unang semua nih kau. Luga sama dokter. Ku masukkan nanti sepatu ke mulut kau. Anon huri bak kau. Janganlah kau berimajinasi Luga. Bikin malu orang tidur Luga. Saya bukan manusia. Tambunan. Posting ulang teman-teman, penonton. Di bawah, posting ulang, tetek layar ya. Kau berimajinasi. Absolut foreign. Oke lah kamu gagal di kehidupan real. Tapi kamu janganlah berimajinasi di dunia maya. Lalu maksud kau bentuknya Allah Bapa seperti angin ya, anjing gila rabies. Gitu maksud kau. Loh, tadi yang kau bilang Wahyu 4. Luka habis itu bang, makanya Dengar dulu Luga. Tadi yang kamu bilang Wahyu 4 ayat 4 itu nggak ada di situ laki-laki. Kamu jangan ngarang Luga. Seorang duduk di atas tahta. Seseorang duduk di atas tahta. Tapi di situ tidak ada menunjukkan gender Luga. Oke, Yesus Yesus kan laki-laki betul, monyet, betul nggak Yesus laki-laki? Kau janganlah pakai kata-kata binatang gitu Luga. Ya, yang Yesus laki-laki. Gak ada ayahnya Yesus menurut kau laki-laki apa bukan? Ayah kandungnya kambing. Coba jawab. Maskulin apa feminim? Ayahnya Yesus itu laki-laki bukan? Loh, bodoh. Yesus tidak punya ayah ayah kandung. Lalu ayahnya siapa, monyet? Anda mau merujuk kepada, dengar dulu. Anda mau merujuk kepada Yusuf tukang kayu. Yusuf itu bukan bapaknya, anjing gila. Rabies. Gini lah, siapa ayahnya Yesus? Bukan kayak ayahnya Yesus itu bapak Allah Luga, kau ini yang sudah kena anjing rabies kau Luga. Dengar dulu, si Luga nih aku bisa baca kepribadiannya. Gagal di kehidupan real, gila di dunia maya. Berimajinasi jadi nabi. Tapi nggak boleh menghujat lah sama Nabi. Aku bukan ad hominem ya. Aku bukan ad hominem, sorry. Saya sudah debat dengan Ustadz Moko Ginta. Saya sudah melalang buana di dunia debat. Siapa kau anjing? Enggak, aku bukan ad hominem ya. Kamu nih gagal di kehidupan real. Nah, kamu gagal cari kepuasan batin di dunia maya dengan berimajinasi kamu sebagai nabi. Ini lama-lama aku tembak mati nih anak anjing gila ini. Luga, buat dulu buat Gary gimana nanti ke depan? Buatkan kau bersetubuh dengan si Kristus di neraka. Oh, kau masuk neraka, kau pantatnya si Kristus di neraka. Anda ini mengutip Wahyu 9 ayat 17. Itu maksudnya. Kau itu yang Kristus menjadikan bini kau, nenek-nenek tua si anak domba ada di Wahyu 9 ayat 17. Bagaimana dengan Matius 22 ayat 30? Tidak ada perkawinan di situ. Setubuh. Gini saya tanya kau Nabi Luga, kau naik ke surga, kau melihat Bapak di surga dan Nabi sama si Cece Kristus ini. Janganlah keren Luga, sudah. Nabi gila dia ini. Sudah itu naik mobil saya pernah berdoa langsung didatangin Tuhan Yesus pakai jubah emas, wajahnya seperti matahari. Itu Anda berimajinasi. Saya pernah berdoa datang langsung 7 malaikat dan 7 malaikat itu berkata kami adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Oh, tepuk tangan buat Luga, tepuk tangan. Gimana dong anjing gila kau? Kamu ini berimajinasi. Luga, jangan-jangan kau ini pemegang kunci gudang. Kan gue udah bilang, setubuhilah si Gary, kawin sama kau si Gary di neraka. Nanti pendetanya iblis. Kau penghuni neraka. Jadi gini teman-teman.
teman-teman gini ya. Kalian jangan kaget kalau menghadapi Kristen model begini. Karena begini, kuncinya begini. Siapa penghuni neraka kalau nggak ada mereka coba? Siapa? Nggak mungkin neraka kosong. Neraka haus akan jeritan-jeritan kehancuran mereka nanti di neraka. Jadi kalau ada orang-orang seperti ini, itu ada Bang Luga sebentar, Cece kita sambut dulu Gurunda saya dari tadi bijaksana bijaksini dia diam tidak mau masuk. Silakan Gurunda, mau ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, teman-teman sekalian, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman semua, saya ingin tanya kepada saudara saya Kristen selain Bang Luga, apa bedanya yang disampaikan Bang Luga ini dengan penulis kitab Wahyu? Andai saja Bang Luga hidup di zaman penulis kitab Wahyu, lalu dia juga menulis, bedanya dengan tulisan beliau, Bang Luga, dengan kitab Wahyu apa? Ada yang bisa nggak memberikan otoritas apa yang kalian punya untuk mengatakan bahwa yang ditulis kitab Wahyu itu benar dan yang disampaikan Bang Luga ini salah? Coba, ada yang bisa menentukan itu? Apa kredit poin yang bisa kami nilai untuk membenarkan ucapan-ucapan penulis Wahyu dan menolak ucapan Bang Luga? Bukankah itu semuanya sama? Bukankah kitab pengungkapan itu adalah penglihatan penulisnya? Bukankah itu hanya ungkapan-ungkapan yang berasal dari analogi, yang berasal dari penglihatan, yang berasal dari apa yang menjadi penghayatan, pengamatan daripada penulis kitab Wahyu? Ada bedanya enggak? Bagaimana penulis Wahyu melihat Tuhan bertanduk 7 bermata 7? Bagaimana penulis Wahyu menuliskan ada kitab yang turun dimakan oleh manusia? Bagaimana penulis kitab Wahyu mengatakan bahwa seluruh darah di bumi, air di bumi akan berubah menjadi darah? Ada enggak bedanya? Tak ada bedanya. Hanya saja Bang Luga ini muncul di abad sekarang. Andai saja Bang Luga hidup di abad pertama lalu menulis, bagi Kristen itu juga firman Tuhan. Coba sadarlah, jangan menolak sesuatu yang benar-benar ada di dalam keyakinan Anda oleh karena hanya hidup sezaman. Siapa yang mengenal penulis kitab Wahyu? Siapa yang bilang itu adalah tulisan murid Yesus langsung? Tidak kan? Yesus di tahun 30, sementara Wahyu dituliskan tahun 90-an sampai 110. Coba tunjukkan kepada saya bedanya apa? Apa bedanya? Jadi kalau saudara menerima kitab Wahyu, saudara juga harus sadar bahwa di antara kalian ada penglihat, ada pemimpi-pemimpi yang tampil kemudian yang harus Anda hargai. Sebagaimana Anda menjunjung tinggi tulisan yang ada dalam kitab Wahyu, Tuhan berbentuk, matanya keluar api, hidungnya keluar api, mulutnya keluar api, dia datang dengan roda-roda yang di atas api berputar dan seterusnya. Ya, Anda juga harus mengakui dong apa yang menjadi penglihatan. Anda tidak boleh menolak. Beliau punya hak, beliau punya harga diri. Dia orang Kristiani, dia berdoa kepada Yesus. Kenapa kalian menolak Bang Luga? Bukankah iman kalian sama? Bukankah kalian mengatakan Roh Kudus ada pada diri kalian? Terus kenapa ketika ada orang yang mengatakan saya ke neraka, saya ke surga, saya melihat, saya duduk bersama dengan Bapa? Apa bedanya dengan Lukas? Lukas melihat langit terbelah. Lukas melihat Bapa di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Apa bedanya coba? Apa bedanya dengan Lukas? Kalau ini Anda bisa validasi, Anda hidup sesama dengan Luga, mau ketemu dengan orangnya langsung ke Jakarta, ketemu dia. Dengan Lukas Anda bisa ketemu? Enggak, tinggal cerita kisah. Kenapa Anda nggak percaya kepada Bang Luga, sementara kalian percaya kepada penulis Bible? Bedanya di mana? Penulis-penulis Bible tidak pernah bertemu dengan Yesus. Penulis Bible hanya mengumpulkan berita-berita. Ya Luga nggak mengumpulkan berita. Dia langsung menyaksikan, dia langsung melihat, dia langsung merasakan, dia langsung kemudian bermimpi. Terus kenapa kalian tolak? Bukankah Bang Luga ini juga adalah seorang Kristiani? Bukankah dia juga ini pemuja Yesus? Bukankah dia juga ini penuh dengan Roh Kudus? Lalu kalian dasarnya menolak beliau apa? Apa dasarnya? Hanya ingin mengatakan dia gila, dia sinting, dia stres. Lalu penulis kitab Wahyu gimana? Saya kira begitu teman-teman. Ya silakan. Kitab Wahyu itu kan ditulis karena ketemu di Pulau Patmos itu ya, gimana itu? Nah, siapa yang tahu
Bahkan kalau Anda lihat nih, apa yang tertulis di dalam kitab saudara, katanya pengakuan Yesus. Apa kata Yesusnya? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus, akulah Yesus, sang bintang timur. Yesaya 14 nomor 12 sampai 15, apa yang dikatakan di sana? Bintang timur adalah Lucifer. Ada nggak Yesus pernah mengatakan dia bertemu dengan Lucifer? Kan enggak. Paulus, Bang Luga? Enggak ada. Jadi penglihatan beliau adalah penglihatan mata batin seorang yang mendapatkan penglihatan yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagaimana Paulus menuliskan bahwasanya Andronikus dan teman-temannya juga adalah seorang rasul. Sebagaimana Lukas menceritakan di Antioquia ada beberapa nabi, ada beberapa pemimpi, ada beberapa pengajar. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kenapa giliran Bang Luga ini ditolak? Bukankah anak-anak Tuhan itu akan melihat pengungkapan-pengungkapan? Bukankah di antara kalian ada orang yang bisa bermukjizat, bahkan mengusir setan, mengobati orang jarak jauh? Bukankah tanda-tanda orang percaya bisa memindahkan gunung? Terus kenapa dengan ungkapan Bang Luga ini Anda tolak? Kan aneh. Dia Bang Juma abu-abu Bang Juma. Apa bedanya perkataan orang Yahudi dengan penulis Bible? Apa bedanya? Orang Yahudi akan mengatakan mereka ini sudah gila, mereka ini sudah sinting. Masa ayat Hepape yang maha dahsyat yang menggulung Sodom Gomora tiba-tiba turun ke bumi lahir jadi manusia? Coba, apa kata orang Yahudi terhadap orang-orang Nasrani, terhadap orang-orang Kristiani, terhadap sekte Nasorios? Apa kata mereka? Ini sinting, ini gila, ini penyesat dunia. Baca KPR 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah sekte dari Nasorios. Kalau Anda sebagai seorang Kristiani bisa mengecam Bang Luga, lalu bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang mengecam penulis Bible? Sadarilah itu. Sadarilah itu. Sekali menerima ajaran Yesus, versi Bible, versi kekristenan, maka jangan pernah menolak ketika di antara kalian ada yang mampu melihat, ada yang diberi penglihatan-penglihatan. Ingat, Yesus akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Jadi kalau Yesus datang menyatakan penglihatan melalui mata Bang Luga, kenapa kalian tolak? Sedangkan Maria Anda lihat, Anda dengarkan suaranya, Anda dipanggil ke rumahnya, Anda menyaksikan Maria melahirkan. Apa yang ada muncul dalam benak saudara? Haleluya, Tuhan kita sudah brojol jadi bayi. Terus yang kayak begini Anda tolak? Sadarkah Anda? Sehatkah Anda? Waraskah Anda? Bukankah lebih gila ketika Anda melihat manusia melahirkan Tuhan dibandingkan Bang Luga melihat surga, melihat neraka? Bukankah itu hal sepele dibandingkan melihat Tuhan dilempari batu, melihat Tuhan ditampar, melihat Tuhan diseret, melihat Tuhan ditombak, Tuhan digantung, Tuhan dibunuh? Apakah itu bukan lebih gila? Kenapa hal sepele seperti ini Anda katakan Bang Luga itu gila? Enggak. Bang Luga sedang menyatakan Kristen yang sesungguhnya. Kalianlah yang abu-abu, bukan Bang Luga. Sekali menerima ajaran Bible, sekali Anda menerima kitab Wahyu, maka terima semua pernyataan penglihatan orang-orang, baik yang dari Islam keluar Kristen, dari Hindu atau ateis masuk Kristen, yang melihat ada penampakan cahaya, ada laki-laki gondrong, matanya bercahaya. Terima itu sebagai penglihatan yang mutlak benar berdasarkan versi kekristenan itu sendiri. Ingat kawan-kawan, saudara kami Kristen itu adalah penyembah roh-roh. Roh itu ada makhluk imaterial. Kapan saja ia bisa datang, dia bisa melihat Anda dari sisi di mana Anda tidak melihatnya. Jadi ketika roh datang kepada Bang Luga menyatakan diri dengan apa yang dia inginkan, jangan ditolak, kudu didukung. Berikan dia tempat duduk yang mulia. Sebagaimana orang-orang pembinasa keji pun, kata Yesus, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Bang Luga ini bukan pembinasa keji. Belum ada manusia dibunuhnya, belum ada manusia kemudian diterornya, belum ada manusia dirampoknya. Tapi Paulus, pembunuh berdarah dingin, Anda lantik sebagai rasul utusan Tuhan. Kenapa giliran Bang Luga enggak tolak? Kenapa ditolak? Apa dasarnya? Karena hanya sesaman. Kalau hanya karena dasar sesaman, penulis kitab Wahyu, itulah mungkin sebabnya kenapa orang sesamannya Bani Israel tidak menerima mereka. Sebagaimana kalian tidak menerima Luga di tengah-tengah kalian. Itulah mungkin sebabnya kenapa Yesus ditolak di tempat dia lahir.
sebagaimana kalian menolak Bang Luga di tengah-tengah kalian. Sadar sekali Kristen, terima segala penglihatan yang diterima oleh umat Kristiani, jangan ditolak. Demikian dari saya sebagai penasihat yang diutus dari langit ketiga. Lanjutkan teman-teman yang lain. Mantap. Soalnya gini loh Bang Juma, akhlaknya Luga ini nggak sesuai dengan namanya Nabi, mulutnya kotor kali Bang Juma. Itu yang apa saya konfrontir. Zaman tergantung umat. Anda coba lihat bagaimana Yesus mengatakan kepada orang-orang yang datang kepadanya, tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Pernah kalian ditegur sama Bang Luga dengan, hei anjing-anjing, jangan kau berikan mutiara kepada anjing, jangan kau berikan barang kudus kepada babi. Pernah Yesus tampil di mimbar mengatakan itu kepada kalian? Kan tidak pernah. Beliau hanya mengatakan ketika kalian merusak kemudian tatanan yang ia sampaikan. Anda tidak kenal Luga, aku udah kenal. Beliau udah puluhan tahun sama aku. Aku banyak belajar dari debat-debat dia. Kalian aja nih yang orang baru yang tidak kenal Bang Luga. Tapi ginilah Bang Juma, terlepas dari konteks yang namanya Nabi, apakah Bang Juma setuju dengan mulut kotornya siapa nih Luga seperti itu? Terlepas dari doktrin agama lah, seorang Nabi berkata dengan omong kotor, ngomong jorok gitu, gimana? Saudaraku, kalau dasar pijakan kita Bible, maaf sekali maaf. Bang Luga belum pernah kemudian mengintip bini orang lalu ia gauli. Nabi Daud di dalam KPR 2 nomor 29 30 31 32 33 beliau adalah bapak kandung dari Yesus. Sebagaimana Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Bapak kandungnya Yesus ngintip bini orang, Berseba, istri daripada Arya, lalu digauli. Bang Luga belum melakukan hal seperti itu. Bagaimana Nabi Lot diperkaos oleh anak gadisnya, dua bergantian. Bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Daud, bagaimana Lot. Semua diceritakan para bagaimana nabi dengan Yehuda dengan Tamar ya. Nah itu dia makanya. Itu dia makanya. Sabar. Jadi sampai hari ini saya belum pernah melihat Bang Luga mencemarkan dirinya. Belum. Apa tahu gini Bang Juma, dia diam-diam pergi ke lokalisasi Bang, mana mungkin dia permisi sama Abang. Begitu juga yang lain. Coba Daud di dalam kitab saudara berapa gundiknya? Salomo berapa gundiknya? Sampai ribuan bukan? Jadi jangan Anda menilai hanya sepele seperti itu. Bang Luga ini adalah penglihat. Saatnya gereja Indonesia, perkumpulan gereja-gereja Indonesia mengangkat Bang Luga sebagai nabi populer di tengah-tengah sekte yang ada di Indonesia ini. Kalian jangan so paten. Selama kalian masih merangkul kitab Wahyu, selama itu juga kalian harus menelan pil pahit biar kalian waras bahwa Luga itu adalah nabi yang diutus kepada seluruh orang Kristen, khususnya di Indonesia. Betul. Cuma kalau kita merujuk kepada kitab Wahyu, itu kan disebut dengan eskalogi ya, tentang nubuat-nubuat akhir zaman itu. Kan ya banyak bahasa-bahasa alegoris, metafora gitu. Nah, kita mengartikan nggak bisa secara harfiah gitu Bang Juma. Benar sekali, betul sekali. Yang dia sampaikan juga tidak bisa kemudian kita artikan secara serampangan. Ketika dia mengatakan ada bom-bom di neraka, saya pastikan itu 99 benar. Siapa yang bisa mengatakan itu tidak benar? Edis ada di neraka, saya pastikan itu benar. Nah, sekarang ada nggak nabi-nabi selain Bang Luga ini yang menubuatkan bom-bom Edis masuk ke neraka? Ada nggak? Tidak ada bukan? Begitu lugas beliau mengulas bahwa Edis dan juga bom-bom di neraka. Itu penglihatan beliau. Beliau ada Roh Kudus katanya kan dalam konsep Kristen kan. Gini Bang Juma, jangan-jangan tuh subjektifnya Luga, dia nggak suka sama Edis, nggak suka sama bom-bom, terus dia mengatakan seperti itu Bang Juma. Begitu juga nabi-nabi terdahulu. Ketika ada musuh, dia mengangkat tangannya, bersujud memohon kepada Tuhannya agar musuh-musuhnya itu dilimpahkan gunung, agar mereka retak, remuk, hancur. Itu fakta, itu real. Bagaimana Nabi Musa kemudian meluluhlantahkan pasukan Firaun. Musa alaihi salam pun berdoa,
Jadi kalau Bang Luga sudah kesal, sudah memperingatkan, sudah memberikan kemudian arahan-arahan, ditolak dengan dihinakan, direndahkan, sangat boleh jadi karena dia adalah wakil dewa, wakil Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhannya. Dia memiliki penglihatan, doanya diterima. Makanya, coba Anda periksa Bom-Bom. Telepon sekarang, sampaikan kepada dia. Sudah berapa bulan dia tidak pernah buang air besar? Tanya, telepon sekarang. Paling tidak itu sudah 4 bulan tidak buang Kocak juga Bang Juma nih. Lah, tanya Bang Luga. Benar nggak Bang Luga? Ada nggak penglihatan kayak begitu? Semenjak saya nubuatkan dia, detik itu juga dia terus mundur dan hancur, donatur pada kocar kacir. Dan bukan cuma Bom-Bom, Rudi Yohanes dulu juga mengatakan saya nabi palsu. Kemarin Rudi Yohanes mengatakan, kalian tahu teman-teman, saya sudah tidak ada lagi yang nyumbang. Ini juga uang mas makan buat sehari-hari. Demikian juga Edis TV. Edis TV juga sudah ditipu 30 juta oleh si Ferdinand. Dan sekarang dia bukan nginjil, dia sibuk ngurusin si Ferdinand. Begitulah sudah. Iya. Ayo. Ada lagi yang mau komentar tentang Bang Luga? Ya itu ya, nantilah itu Bang Juma tentang si Luga nih, aku juga puyeng lihat dia nih. Lanjut, Cici, lanjut. Bang Luga, saya menolak Bang Luga ini sebagai nabi karena setahu saya dia ini hanya manusia seperti kita. Tetapi kalau Bang Luga seorang nabi, dia turun mengkhotbah di gereja-gereja untuk mempleming kitab-kitab, baru saya akui Bang Luga seorang nabi kokoh. Siapa pendeta yang tidak mau saya khotbah di gerejanya? Justru sekarang pendeta lagi nyari-nyari saya nggak mau. Sekarang saya itu lagi dicari-cari pendeta untuk didukung. Bisa ajukan permohonan kepada pendeta untuk mengkhotbah, kan begitu. Bisa, saya kan sering khotbah di gereja. Saya mau menolak Bang Luga itu sebagai nabi karena setahu saya Bang Luga hanya manusia seperti kita. Kalau seorang nabi itu gini Bu ya, yang namanya nabi itu selevel dengan pendeta. Ada 5 jawatan. Efesus 4 ayat 11. Tuhan memperlengkapi jemaatnya dengan memberikan pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai penginjil, keempat sebagai gembala, kelima sebagai pengajar. Kelima-limanya ini pada dasarnya sama. Kelasnya sama. Cuma ada sedikit lebih utama rasul dan nabi karena mereka mendapatkan penglihatan. Itu kelebihan rasul dan nabi. Tetapi pada dasarnya ini bukan bagaikan langit dan bumi. Nabi, rasul itu sama dengan pendeta, sama-sama manusia, sama-sama menikah, sama-sama makan nasi. Jadi tidak ada bedanya. Kita ini yang selama ini salah, kita anggap nabi itu sudah gajinya 1 triliun, pendeta gajinya 1 juta. Nggak seperti itu. Padahal nabi itu sebenarnya sama aja, cuma jurusannya aja yang beda. Seperti misalnya, apakah Panglima Angkatan Darat dengan Panglima Angkatan Laut lebih tinggi Panglima Angkatan Darat? Jawabnya tidak, sama kelasnya. Cuma ada keutamaan karena Panglima Angkatan Darat dia mempertahankan benteng terakhir. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada yang salah. Kalau orang ngaku nabi, kalau orang ngaku rasul, itu tidak ada yang salah. Dan nabi dan rasul pun itu harus tetap bekerja sampai hari ini. Karena dibutuhkan. Kalau tidak ada nanti nabi, siapa yang ngasih tahu siapa aja yang udah di neraka? Dengan kita tahu ada orang yang udah di neraka, tentu kita was-was dong. Oh, kata nabi ini, si ini di neraka, berarti saya nggak mau ikut ajaran dia, saya pindah ke sini. Itulah gunanya nabi. Kalau pendeta kan tidak. Pendeta itu cuma mengajarkan firman Tuhan. Tapi kalau nabi itu memberitahu visi misi ke depan apa yang akan terjadi. Perlu nggak? Sangat perlu. Justru itu dasarnya. Jadi nabi dan rasul, kalau rasul tugasnya apa?
dia meletakkan pengajaran dasar di gereja supaya nanti para pengajar-pengajar ini ajarannya tidak sembarangan tafsir multi tafsir. Ini kan tafsirannya aneh-aneh. Ada yang 3 Tuhan, ada yang 1 Tuhan. Maka seorang rasul harus memutuskan, mengakhiri perdebatan. Seorang rasul itu tugasnya mengakhiri perdebatan, maka dia harus membuat suatu ketetapan. Misalnya Tuhan itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Udah, itu jadi undang-undang. Nah, gembala, penginjil, guru itu harus mengikuti rasul dan nabi. Makanya dasar dari gereja itu harus, karena rasul itu pondasinya. Tidak bisa orang membangun suatu rumah kalau tidak ada pondasinya. Makanya rasul itu sangat penting di dalam gereja. Nabi dan rasul ini selalu bekerja sama. Kalau rasul dia mengajar dasar-dasar yang diterima dari Tuhan, kalau nabi dia dapat penglihatan siapa aja yang masuk neraka. Begitu. Sebentar, aku mau nanya ya Luga. Anda nih pro atau kontra dengan Rasul Paulus? Pro atau kontra? Saya kan dengan Rasul Paulus kan satu letting di 24 tua-tua. Dia 24 tua-tua, saya juga 24 tua-tua. Anda pro apa kontra? Orang itu rasulnya. Enggak, Anda pro apa kontra dengan Rasul Paulus? Saya pro dong, kan kami kan duduk di 24 tahta di surga nanti. Oh, berarti pro ada dengan Rasul Paulus. Itu Rasul Paulus masuk di situ. Gimana Bang Juma? Ini Luga ini mengatakan dia pro dengan pengajaran Rasul Paulus. Petrus, Paulus, Luga Tambunan itu duduk di 24 tua-tua. Saya masuk di situ salah satunya. Makanya pendeta-pendeta kalau ngelihat saya itu udah bawaannya udah pengen cium tangan semua. Luga. Loh, rencana mau saya bikin kok 24 Elders Conference di Jakarta. Saya undang seluruh pendeta. Berani nggak mereka dia nyangkal saya di situ? Luga, kamu jadi pendeta tuh berapa tahun, Luga? Apa kok jadi pendeta berapa tahun? Saya sudah berapa tahun jadi nabi kamu? Sudah berapa tahun jadi nabi kamu? Jadi nabi itu bukan ditentukan berapa tahun, lo dipilih Tuhan apa enggak? Hormatilah Celsius. Iya, sudah berapa tahun Anda dipilih Tuhan itu? Luga, Pastor Ben itu gimana ceritanya Luga? Coba silakan Luga. Pastor Ben itu ngatain saya nabi palsu. Lalu saya bilang nggak lama lagi kamu meninggal. Oh enggak, Tuhan bilang saya masih 40 tahun lagi hidup. Apa yang terjadi? Ya meninggal orangnya. Oh gitu ya. Gimana jadi? Kamu sama dengan Allah berarti ya? Enggak, kan firman Tuhan berkata, jangan berbuat jahat terhadap jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Itu ada ayatnya di Mazmur 104. Oke, Luga, ada nggak yang banyak? Lo nanti kumpulkan pendeta lo, kita kumpul seluruh pendeta lo kumpulin. Apa susahnya sih? Oke, Luga, ada nggak yang mengafirmasi apa yang menyaksikan bahwa kamu ini dinobatkan sebagai nabi gitu? Yang menobatkan sebagai nabi itu Tuhan. Ada yang menyaksikan? Sama seperti Nabi Musa. Yang ketemu Musa adalah Tuhan. Nggak mungkin ada para pendeta-pendeta mengikuti Musa ke Gunung Sinai. Karena kata Tuhan, jangan ada satupun yang naik ke gunung ini. Termasuk pendeta anjing gila, termasuk pendeta anjing rabies. Jadi nggak perlu peneguhan pendeta seorang nabi, bodoh. Contoh Nabi Gabrul. Ada belum dia tuh? Luga, syarat jadi nabi itu apa coba? Syarat menjadi nabi, Tuhan harus berbicara kepada lo, Bilangan 12 ayat 6. Apabila ada seorang nabi, maka aku Tuhan berbicara kepada dia melalui mimpi dan menampakkan diri dalam penglihatan. Oh baik, kalau misalnya di antara ada orang setelahmu ada melakukan penglihatan lagi, itu nabi yang mana yang bisa dipercaya? Nabi itu banyak di Indonesia ini ada 1000 nabi yang cuma nabi, bukan cuma gua. Yang dipercaya siapa? Soalnya penglihatannya beda-beda. Oh, agak lain Luga nabinya. Begini loh ya. Coba begini. Benar, makanya saya harus luruskan dulu dari dasar. Kan saya bilang gereja Protestan, gereja Katolik ini tidak pernah diajarkan tentang jangan kebangkitan seorang nabi. Sebentar dulu, dasarnya di situ. Saya ini
Saya bergabung di Asia Conference Empower 21, itu dihadiri oleh 140 negara dan pembicaranya itu ada 20 orang dari Amerika. Bernubuat bahwa sedang bangkit nabi-nabi dan rasul-rasul. Makanya ada Nabi istilah mana yang bisa dipercaya penglihatannya? Cindy Jacob itu adalah penasehat Presiden George Bush yang nyerang Irak. Itu nabinya Cindy Jacob. Itu Cindy Jacob pembicara di Empower 21, monyet. Saya pun dinubuatin nama Cindy Jacob. Cindy Jacob adalah nabinya Presiden George Bush. Cindy Jacob yang mendapatkan suara dari Tuhan serang Irak. Itu namanya Cindy Jacob, biar kau tahu. Jadi kenapa George Bush serang Irak itu dari Cindy Jacob, nabinya Presiden George Bush. Nabinya Presiden George Bush itulah jadi pembicara di Empower 21. Saya ada di situ. Ngerti nggak kau? Monyet goblok. Susah lo diajarin. Story, aduh. Paham? Udah nih. Udah kedengeran belum? Coba kamu klik di YouTube profil Prophet Cindy Jacob. Itu yang menubuatkan Pastor Niko kemarin di hadapan 20.000 orang. Kamu nonton, Iya, kamu ikut Empower 21 2010. Konsekuensinya adalah banyak. Kamu Empower 21 ikut nggak, monyet? Enggak, karena itu sesat. Aduh, si tai, nggak ngikut apa-apa tapi ngajarin orang. Makanya lo ikut tuh seminar-seminar internasional. Gue kasih tahu sama lo ya, seminar internasional yang paling hot di dalam kurun 10 tahun ini ya. Namanya WPA, World Prayer Assembly. Itu juga pembicaranya ada Cindy Jacob, ada Lawrence Kwong. Itu pendeta-pendeta kelas dunia. Itu pendeta-pendeta terkaya di dunia yang bicara di situ. Nah, kalau pendeta lo pendeta miskin gembel, ngapain coba? Anjing gila. Monyet. Panggil pendeta lo ke sini biar gue gamparin. Bentar lu gak, jangan emosi dulu. Nabi apaan lah ini? Loh, jadi kan gue udah bilang, lu kira gua ini bukan pendeta. Sebentar ya, gua ini rasul. Rasul itu pahit. Coba kalau rasul atas tabisan mana kamu itu? Apa? Atas tabisan mana? Rasul atau lu suara lo yang kenceng dikit, bujang. Kencengin dikit suara lo. Manusia Suara gue udah tai. kenceng. Suara gue udah kenceng. Apa maksud? Nggak kedengeran, Nabi kencengin yang suara lo. keluar dari mulutnya sumpah serapah terus. Lo memang kan yang kita hadapi juga monyet. Kan lu kan tai. Ngapain gua harus Nah inilah. Bapak Gary yang terhormat, sesungguhnya Andalah peler anjing. Ah nggak cocok ini apa? Attitude lo. Lu selalu ngomong attitude sementara lu tuh lonte gitu loh. Jadi gini loh, kalau lu kan pekerjaan lu secara rohani kan lonte. Iya, aku bukan. Hargai jadi. Hargailah. Ini kan nggak Nabi gini loh, Kristen, Bang bukan Arif. Islam. Kata-katanya itu aku yang apa? Sebentar dulu, jadi. Sebagaimana si Jospen ini, Pak Jospen ini, ya menabikan Ellen Jewett yang dari Amerika. Iya, Advent itu kan? Jospen, silakan dibuka Jospen. Kenapa kau menabikan Ellen Jewett? Baik. Sebentar. Ya, suaranya kurang keras. Kalau Ellen Jewett itu banyak afirmasi juga, Bang Arif. Ini kalau Luga kan apa attitude-nya aku nggak masuk akal kok gitu. Aduh, selalu attitude. Ketika lo ngewek sama Dajjal juga lo nggak ngomong attitude. Bentar gantian. Silakan Jospen dulu. Silakan Pak Jospen dulu. Silakan Jospen gantian. Oke. Ya, kenapa kau menabikan Ellen Jewett? Iya, dengarkan sebentar. Dengarkan. Mengapa syarat seorang nabi ya? Syarat seorang nabi itu Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat 20 mengatakan begini ya, Yesaya 8 ayat 20 syaratnya itu. Yesaya 8 ayat 20 saya bacakan ya. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, baginya tidak terbit fajar. Jadi harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, perkataannya itu bukan nabi. Nah, kemudian apa itu firman Tuhan? Nah, ini saya kasih tahu ini ya. Dalam Wahyu ya, Wahyu 12 ya, dalam Wahyu 12 bunyinya begini.
Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi syarat seorang nabi itu meninggikan 10 hukum Tuhan. Bukan meniadakan satu hukum Tuhan, tapi meninggikan 10 hukum Tuhan. Itu syarat seorang nabi. Jadi ketika seorang nabi meninggikan hari Sabat hari ke-7, alah, Sabat lagi. Yesus aja berkata anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dengarkan dulu, gantian. Tadi kau bicara sampai lama-lama aku cekek lah leher kau. Nah, kau yang cekek Tuhan nanti. Mati kau besok. Nah, itu satu. Yang kedua ya. Ujung-ujungnya promosi hari Sabat lah, hari Sabtu si peler ini. Bukan. Artinya begini. Artinya dia harus meninggikan 10 hukum Tuhan. Bukan meniadakan, ya. Kemudian selanjutnya, ini yang terakhir. Yang terakhir ya, Yohanes 20 ya. Dia bilang Roh Kudus itu adalah perempuan. Tetapi apa kata Yesus? Dalam Yohanes 20 ayat 22 dikatakan begini, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah hembusan nafasnya Yesus. Tidak pernah Yesus mengatakan Roh Kudus itu seorang perempuan atau berwujud seorang. Bukankah kau di dalam perut mamamu kamu hidup, monyet? Diam dulu kau luga. Kamu pun hidup juga gara-gara hembusan di perut mamamu ya kau 9 bulan bujang. Satu-satu, gantian. Ya, nanti bicara luga. Ya, nanti kau bantah, gantian kita bicara. Oke. Nah, jadi Alkitab selalu menggunakan kata dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, jadi roh itu adalah aliran-aliran air hidup. Bukan berwujud seperti seseorang atau cukup ya. Yang dulu kau luga, gantian dulu bicara. Udahlah kepanjangan, aku robek nanti mulut kau. Kepanjangan dari kau panjang tapi banyak ucapan kotor. Dengarkan dulu juga. Oke. Kemudian dalam Yohanes 4 ayat 14 ya, apa itu Roh Kudus? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Roh Kudus itu adalah pancaran, bukan wujud. Kemudian ya, dalam Yohanes, diam dulu kau luga, gantian dulu bicara kau. Kemudian dalam Yohanes 20 ayat 22 dihembuskan. Kemudian dalam Kisah Rasul 2 ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi Roh Kudus itu adalah tiupan angin keras. Nah, kemudian dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku. Jadi Roh Kudus itu adalah berupa pencurahan, bukan berupa wujud. Tapi aku akan mencurahkan rohku. Udah kau ulang-ulang dari tadi, monyet lama kali pun. Diam dulu kau luga. Biar kebuka dulu topeng palsumu itu, bukan nabi beneran kau, nabi palsu kau. Dengarkan dulu. Nah, kemudian Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran. Jadi roh kebenaran, bukan roh acak kadut kayak si luga ini. Kemudian Yohanes 1, kemudian Yohanes, ini terakhir ya. Kemudian, itulah dulu. Terakhir, Joel. Sebentar, Joel, terakhir dulu, luga terakhir. Joel 2 ya, dalam Joel 2 dikatakan begini. Terakhir luga, tolong dulu aku. Joel 2 ya, dikatakan begini mengenai Roh Kudus ya, dalam Joel 2. Ini terakhir ya, terakhir aku akan mencurahkan rohku. Sebentar. Iya, cuman ada awalnya. Nah, ini di dalam Yoel 2 ya ayat 28, tapi saya ambil dari ayat 23 dulu. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Kemudian dilanjutkan di ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi Roh Kudus itu diumpamakan oleh kitab Joel itu seperti pencurahan hujan, bukan berupa oknum ilahi. Oke, jadi banyak orang udah ngomongnya cepetan lama kali pun. Diam dulu. Bre, tolong tutup ini. Kelamaan ini si anjing ini. Diam dulu kau Luga. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah pencurahan Roh Kudus, bukan berupa oknum ketiga keilahian dan Trinitas atau Tritunggal. Udah. Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Dia tadi mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah nafas. Iya, monyet, diam dulu kau. Roh Kudus itu adalah nafas. Dia juga mengatakan Roh Kudus itu adalah nafas kehidupan dan air sungai kehidupan. Ya, jadi Roh Kudus itu intinya yang membuat manusia bisa hidup dan bernapas. Ya. Betul. Sekarang kutanya sama kau. Ketika kau berada di dalam kandungan mamamu, bukankah kau hidup dan bernapas waktu kau masih jadi embrio, monyet? Kan di dalam perut mamamu nya kau anjing. Ya. Ketika kau masih jadi embrio, kau berada di dalam perut mamamu, kau hidup dari air hidup kita yang manusia, berada di dalam perut mamamu. Diam. Itu wajar kita sebagai Anjing manusia gila, diam dulu sekarang kau. bicara Roh Kudus. Sejak Monyet, kapan Roh diam Kudus dulu. Kau bergender? diam. Kamu lari kemana-mana Luga. Data. Saya lagi bicara, kau diam. Ya. Bukankah Roh Kudus itu memberikan hidup? Bukankah dia adalah mama? Sang pemberi hidup itu adalah mama, ibu. Ketika kau tercipta pun, kau bukan berada di lubang pantat bapak nenek moyangmu, anjing. Ketika kau tercipta, berada kau di bawah di dalam perut mamamu. Kenapa kau harus berada di dalam perut mamamu, bukan berada di lubang pantat bapakmu? Itu adalah gambaran kalau Roh Kudus itu adalah mama raksasa, mama rohani yang memberikan kau hidup tercurah. Kau hidup di muka bumi ini, makanya Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh. Kenapa lahir dari roh? Karena roh itu ibu, monyet. Ngerti nggak anjing gila? Berarti jadi kalau ku bilang Roh Kudus adalah mama yang memberikan kau hidup di dalam janin, di dalam perut ilahinya, di dalam rahim ilahinya, kau tercipta oleh Tuhan, oleh rahim ilahinya. Makanya dikatakan barang siapa yang dipimpin oleh roh akan disebut anak-anak Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mama bujang inam, tai anjing. Udah. Berarti ada persetubuhan di situ antara Roh Kudus dengan itu, ada persetubuhan gitu. Mana sih Luga? Mana dia itu? Silakan, Jospen. Silakan Jos. Bentar. Ya, jadi gini, dikit lagi ya, karena panjang tadi si Lubang. Jadi gini. Tadi pertanyaanku Gereja Katolik lah yang menghilangkan Roh Kudus sebagai ibu surgawi, mengganti ibu surgawi ini menjadi ibu neraka. Siapa ibu neraka? Ibu neraka adalah Maria Marguela yang berada di lautan Pasifik. Di Wahyu pasal 18 dikatakan perempuan dari ibu segala pelacur di bumi. Dialah yang mengganti ini, dia menyamar sebagai Bunda Maria di Katolik. Makanya orang Katolik nyembah Maria. Nah, orang Katolik ini menciptakan doktrin Tritunggal, menghilangkan Roh Kudus ibu. Nah, si Advent anjing gila ini mewarisi doktrin Tritunggalnya Katolik dengan Protestan. Betul nggak Protestan? Kau kan mewarisi ini kan dari Tertullianus anjing gila kan, monyet, tai. Betul nggak, bodat? Gemas sekali aku ngeliat manusia tai ini. Tetapnya di 1 Yohanes 5 ayat 7 tentang Tritunggal, Luga. Tetap dari Tritunggal itu dari Katolik, 3 pribadi 1 hakikat. Yang benar sebenarnya 3 Tuhan 1 keluarga. Tetapi Tertullianus anjing gila yang kau sedot pantatnya itu Luga. Yang kau sembah Katolik bujang. Luga, berarti ada persetubuhan di surga gitu. Ada, monyet.
Kenapa kok ketawa? Mana bisa dipercaya nabi kayak gini? Mana ada di surga? Lo kan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Allah Bapa aja laki-laki, Yesus aja laki-laki, berarti sama dong, tai. Emang kau pernah lihat di surga kayak gitu? Memang saya tidak pernah melihat. Dalam imajinasinya tuh. Mengajarkan. Allah Bapa aja laki-laki. Aduh. Luga di neraka kamu lihat siapa aja? Kamu lihat ada siapa aja di neraka Nabi Luga? Ketua dari Protestan si Bom dan ketua debater Protestan si Ebis sama RK. Ketua debater si Luga ini mah buat lucu-lucuan aja teman-teman. Katolik. Bodong Kata-katanya di agama sebelah juga ada ya. Susah kau diajarin. Kalau dibilang Roh Kudus memberikan hidup, bukankah Roh Kudus itu adalah sang pemberi hidup? Kau pun lahir dari perut perempuan, anjing gila, bujang. Hai, memang kau. Udah, aku turun dulu ya. Kerjaan lagi banyak. Ya, turun. Set, silakan Jos. Kok naik sih, Set? Silakan Jos. Baik. Jadi saya ingin bantah yang dibilang si Luga ya, bahwa Advent mewarisi Tertullianus dengan Konsili Nicea. Tidak. Advent menolak perintis gereja Advent dulu ya, menolak Trinitas, Tritunggal dan Konsili Nicea. Makanya para pendiri gereja Advent mula-mula termasuk Ellen G. White itu disebut bidat karena menolak Tritunggal dan Trinitas. Nah, kenapa menolak Trinitas? Karena seperti saya bilang tadi, bahwa di dalam bahwa pendiri gereja Advent mula-mula menafsirkan Roh Kudus itu adalah hakikat kealahan itu. Makanya bukan oknum ketiga keilahian. Maka seperti yang dituliskan oleh Yohanes 7 ayat 38, aliran-aliran air hidup. Itu berupa aliran. Kalau menurut Yohanes 20 ayat 22 itu hembusan. Kalau menurut Yohanes 4 ayat 14 itu dipancarkan. Kemudian menurut Kisah Para Rasul 2 itu dicurahkan. Kemudian menurut menurut Yoel 2 ayat 18 itu seperti pencurahan air hujan. Nah, jadi Roh Kudus itu sebentar. Intinya Anda menolak Roh Kudus sebagai bagian dari Tritunggal. Turun enggak juga turun. Hah? Betul. Oh, enggak melihat menolak Roh Kudus itu Tuhan, bukan Tuhan. Bukan. Oh, bukan diri. Oh, jadi Roh Kudus tadi Tritunggal. Bukan Tritunggal. Kami menolak. Saya menolak. Coba buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Baik. 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu udah pernah diperdebatkan di sini. Komal ini udah sering itu diperdebatkan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Salah satunya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Baik. Apa isinya? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada yang 3 bersaksi di surga. Kan ada Bapa, Firman, baru Roh Kudus. Itu gimana itu? Ya. Baik. Itu kan jelas Tritunggal konsepnya. Ya, baik. 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu ada dalam tanda kurung. Terjemahan baru LAI membuatnya itu dalam tanda kurung. Artinya apa? Itu ayat sisipan. Ayat yang disisipkan tahun 1522 pada edisi ketiga cetakan Martin Luther. Jadi itu bukan ayat asli, original text. Makanya banyak sarjana Alkitab mengizinkan, termasuk para pendeta, kalau Anda sekolah teologi, sering mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 itu adalah Comma Johannem ya. Artinya ayat sisipan, ayat palsu. Itu ayat palsu. Nah, kenapa ini ayat palsu? Karena dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 itu tidak pernah ada tertulis tentang Tritunggal. Dan untuk mendukung ayat Tritunggal dan untuk mendukung doktrin Tritunggal, maka disisipkanlah 1 Yohanes 5 ayat 7 untuk menyatakan ada ayat yang menyatakan Tritunggal. Padahal dalam teks aslinya, baik Bizantium, baik Alexandria, sampai tahun 1517, itu tidak ada ayat yang menuliskan 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu jawaban saya. Silakan.